Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang termokimia dengan subbab yang hukum Hess. Nah, ada 3 tipe cara pengerjaan untuk hukum Hess. 3 tipe soal pada hukum Hess. Jadi pada hukum Hess pada prinsipnya adalah reaksi keseluruhan. Kita mau mencari entalpi reaksi keseluruhan meskipun langkahnya beda-beda. Jadi ada yang lewat jalan A, ada yang lewat jalan B, tapi jumlah energi yang dihasilkan atau yang dibutuhkan itu akan sama. Nah, seperti contoh pada yang pertama ini, kita lihat kalau ada 2 reaksi di sini. Perhatikan tanda panahnya. Jadi yang harus kamu perhatikan di sini adalah panahnya. Di sini ada Ca ditambah H2 ditambah O2. Itu yang pertama menjadi CaOH 2 kali secara langsung dengan energi negatif 986 kJ. Nah, tapi ada reaksi berikutnya. Ada reaksi yang kedua. Pertama si Ca ditambah H2 tambah O2 ini. Nah, ke sini dulu. Jadi dari sini langsung ke menghasilkan CaO dan H2O dulu dengan delta H-nya negatif 920. Lalu dari CaO dan H2O baru menghasilkan CaOH 2 kali. Nah, yang ditanya adalah berapa sih delta H yang ketiga ini? Nah, kamu perhatikan yang dari sini langsung ke sini itu dihasilkan energi, dikeluarkan energi sebanyak negatif 986. Artinya mau lewat jalan sini pun semua energinya jumlahnya harus sama, negatif 986 kJ. Maka dengan mudahnya kamu bisa mencari delta H3. Tinggal selisihkan saja 986 dikurangi 920 kJ. Maka di sini delta H3-nya itu adalah negatif 66 kJ. Begitu. Jadi yang jadi pengecoh di sini adalah hati-hati menentukan tanda panah. Jadi kamu harus mengecek mana sih reaksi awalnya, mana reaksi akhirnya, supaya kamu bisa menghitung jumlah total energi keseluruhan. Nah, dilihat dari jeli melihat tanda panah itu sendiri. Nah, yang kedua, kita lihat jika diketahuinya adalah reaksi. Ada 2 reaksi di sini. Yang pertama ada 2Al ditambah 3/2O2 menjadi Al2O3 dengan delta H min 1601 kJ. Terus yang kedua ada 2Fe tambah 3/2O2 menjadi Fe2O3. Delta H-nya negatif 821 kJ. Yang diminta adalah reaksi seperti yang di bawah. Nah, kamu perhatikan, kita patokannya adalah reaksi yang ditanyakannya. Kamu perhatikan di sini ada Al. Kamu cari di reaksi atas, Al ada di sebelah mana? Di sini Al diminta ada di sebelah kiri. Di atas reaksi yang pertama, Al juga ada di sebelah kiri. Otomatis si reaksi ini tidak perlu kamu apa-apakan, tinggal kamu salin ulang. Jadi yang pertama kita salin reaksi yang paling pertama. Ada 2Al solid ditambah 3/2O2 gas menjadi Al2O3 solid. Delta H-nya juga kita tulis, jangan lupa negatif 1601 kJ. Setelah itu kita perhatikan senyawa yang kedua. Senyawa yang kedua di sini ada Fe2O3. Kita cari di persamaan di reaksi yang atas, Fe2O3 adanya di sebelah kanan. Sedangkan untuk yang diinginkan, Fe2O3 ada di sebelah kiri. Berarti reaksi yang kedua ini harus kita balik secara keseluruhan. Jadi kita tulis ulang reaksi yang kedua tapi dibalik, termasuk tanda delta H-nya. Saya tulis ulang. Berarti jadi Fe2O3 solid menjadi 2Fe solid tambah 3/2O2. Delta H-nya jadi plus 821
21 kilojoule. Nah, setelah ini kita cek jika ada unsur yang sama di ruas kanan dan ruas kiri dan koefisiennya sama, bisa kamu coret. Jika koefisiennya berbeda, maka kamu harus mengalihkan supaya koefisiennya itu sama. Di sini AL nggak ada temennya. Fe2O3 juga, L2O3 juga, 2Fe juga. Yang ada di kedua ruas adalah 3/2O2. Di sini di ruas kiri ada 3/2O2, di ruas kanan juga ada 3/2O2, sehingga 3/2O2 ini bisa kamu coret. Maka hasil reaksinya adalah 2Al solid ditambah Fe2O3 solid menjadi Al2O3 solid tambah 2Fe solid. Delta H-nya tinggal kamu jumlahkan. Jadi 1601 dijumlahkan dengan plus 821. Maka hasilnya negatif 780 kilojoule. Nah, begini cara mengerjakan untuk diketahui dua persamaan reaksi. Nah, untuk yang tipe ketiga ini diketahuinya hanya delta HF, delta HF, delta HF. Yang ditanyainnya adalah delta HC. Ada dua cara dalam mengerjakan persamaan reaksi ini. Pertama, saya akan membahas cara yang lumayan panjang. Jadi, jawabannya pertama, kamu harus mencari reaksi satu persatu. Yang ini delta HF-H2O. Kamu di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sih cara mencari reaksi untuk jika diketahui delta HF-nya saja. Kamu tahu di sini H2O berarti terdiri atas unsur H2 dan O2 menghasilkan H2O. Lalu setarakan. Maka di sini harus dikasih tanda setengah. Jangan lupa ditulis delta HF0-nya sama dengan min 242 kilojoule per mol. Setelah itu reaksi yang kedua, ada delta HFCO2. Berarti ada unsur C dan unsur O. C ditambah O2 menjadi CO2. Delta HF0-nya min 392 kilojoule per mol. Reaksi yang ketiga, CH4. Berarti ada unsur C dengan H2 menjadi CH4. Ini belum setara, tambahkan koefisien 2 di depan H2-nya. Delta HF-nya bisa kamu tulis min 84 kilojoule per mol. Nah, yang ditanyakannya adalah delta HC CH4. Delta HC kamu ingat, C itu adalah pembakaran. Dan reaksi pembakaran itu harus ditambahkan O2. Berarti reaksinya jadi CH4 ditambah O2 menjadi, ingat lagi kalau ada hidrokarbon atau senyawa CHO dibakar, pasti hasilnya adalah CO2 ditambah H2O. Jangan lupa setarakan dulu. C-nya sudah 1, H-nya 4, berarti harus menambah koefisien 2 di situ. Terus O sebelah sini 2, O sebelah kanannya ada 4. Berarti kamu harus menambah 2 koefisien di sebelah kanan. Nah, setelah dapat reaksi yang diinginkan, maka tadi reaksi awal kita ubah seperti cara yang kedua tadi. Reaksi awalnya kita ubah sedemikian rupa supaya menjadi hasil akhir seperti ini. Kita perhatikan senyawa yang pertama CH4 ada di sebelah kiri, sedangkan untuk reaksi yang di atas CH4 ada di sebelah kanan. Sehingga CH4 ini, reaksi ini harus kita balik menjadi CH4 menjadi C tambah 2H2. Tidak lupa delta H-nya ditulis jadi plus 84.
karena reaksinya dibalik. Setelah itu ada O2. Kamu perhatikan di sini ada banyak O2. Itu mengaburkan, sehingga biarkan saja. Kita lihat senyawa berikutnya. Senyawa berikutnya ada CO2. CO2 ada di sebelah kanan dan sudah sesuai di sebelah kanan. Maka reaksi yang kedua tinggal tulis ulang. Ada C ditambah O2 menjadi CO2. Delta H-nya kamu tulis min 392 kilojoule per mol. Kilojoule per mol. Nah, sekarang yang ketiga ada H2O. Di sini juga ada H2O. Berarti reaksi yang atas tinggal kita tulis ulang juga. Ada H2 tambah setengah O2 menjadi H2O. Delta H-nya min 242 kilojoule per mol. Kamu perhatikan di sini ada yang bisa kita coret. C dengan C bisa kita coret. H2 dengan H2 bisa kita coret. Tapi koefisiennya berbeda. Di sini ada 2 H2, di sini H2-nya cuma 1. Maka yang bawah kita kali 2 semua. Yang ini jadi 2 H2, yang ini jadi 2 per 2 H2, yang ini jadi 2 H2O, dan delta H-nya kita kasih keterangan di sini dikali 2. Nah, setelah ini baru kita bisa coret. C dengan C kita coret, 2H2 dengan 2H2 kita coret. Selebihnya tidak ada yang bisa kita coret lagi. Maka kita jumlahkan CH4 sebelah kiri ditambah. Di sini ada O2-nya 1, di sini ada O2-nya juga 1. Berarti dijumlahkan 2O2 sebelah kanannya sisa CO2 ditambah 2H2O. Nah, delta H-nya kita jumlahkan. Di sini ada plus 84, di sini ada min 392. Ini jangan lupa dikali 2 dulu. Berarti jadi 484, negatif 484. Nah, kalau kesulitan, mangga kamu kotret dulu. Dan didapat hasilnya adalah negatif 794 kilojoule. Jadi silahkan kamu nanti cek ulang betul tidak hasilnya negatif 794 kilojoule. Nah, itu untuk cara yang pertama. Ada cara yang kedua. Cara yang keduanya dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah delta H sama dengan sigma delta HF0 sesudah reaksi dikurangi sigma delta HF0 sebelum reaksi. Nah, kita coba perhatikan lagi reaksi yang diinginkan. Di sini ada CH4, terus ada 2O2, terus ada CO2 dan 2H2O. Kita perhatikan reaksi sesudahnya, sesudah sigma delta HF sesudah itu ada senyawa CO2 dan 2H2O. Kita lihat data di atasnya. Nah, delta HFCO2 itu negatif 394 dan delta HFH2O itu negatif 242. Nah, maka kamu tinggal masukin aja angka itu ke sini. Saya tuliskan yang pertama ada delta HF 0 dari CO2 ditambah, karena H2O-nya yang diinginkannya adalah 2, maka di sini 2 kali delta HF0 H2O. Itu yang sesudah reaksi. Dikurangi sekarang yang sebelum reaksi ada CH4 sama delta HFO2. Nah, untuk delta HF unsur itu sama dengan 0.
Jadi kalau ada O2, N2, H2 itu delta HF-nya adalah 0. Berarti saya tuliskan ada delta HF0 CH4 ditambah delta HF0 CH4 ditambah 2 kali delta HF0 yang O2. Nah, kita tinggal masukin angkanya. Delta HF tadi yang CO2 itu negatif 394 ditambah 2 kali delta HF H2O itu tadi negatif 242 dikurangi delta HFCH4 itu tadi negatif 84 ditambah tadi delta HFO2 saya sudah sebutkan kalau 0 karena termasuknya unsur. Nah, tinggal kita hitung, berarti yang ini negatif 394 dikurang berarti karena positif kali negatif jadi negatif 484. Terus yang ini kita buka kurungnya, negatif ketemu negatif jadi positif 84 karena yang ini 2 kali 0-nya 0. Nah, tinggal kita hitung sehingga jawabannya adalah negatif 794 kilojoule. Jadi untuk angka hasilnya dua-duanya sama. Kamu bisa menggunakan rumus agar lebih cepat. Tapi untuk soal esai itu sebaiknya menggunakan cara yang atas karena mungkin bisa menambah poin. Gitu. Sekian penjelasan tentang hukum Hess. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.